Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam rekan-rekan trader, ya sahabat-sahabat trader dari manapun, ya terutama trader specter. Ya, malam hari ini kita akan bahas hal yang paling ditunggu-tunggu ya, karena eh, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai technical. Jadi dari kemarin bahas kita tentang platform udah jelas ya. Tapi cara tradingnya gimana nih, kan gitu ya, supaya bisa profit. Nah, malam hari ini yang beruntung dan sangat beruntung yang hadir, kita akan dengarkan langsung penjelasan dari Mas Onggo, Technical Trading. Silakan Mas Onggo. Oke, halo teman-teman sekalian. Oke, jadi pada kesempatan sesi yang terakhir ini, saya diminta untuk berbagi sedikit tentang technical analysis ya. Jadi bagaimana kita membuat apa itu trading system, kemudian juga tentang apa istilahnya business plan atau trading plan whatever ya. Tapi intinya dua hal itu adalah dua hal yang paling penting. Nah, kita akan coba belajar pada kesempatan kali ini. Saya akan share dulu. Oke, karena tadi udah agak terlambat, jadi saya langsung mulai aja. Jadi yang pertama adalah trading system. Jadi apa itu trading system? Jadi saat kita melakukan sebuah trading, ya kita harus tahu dulu nih nomor satu indikator apa yang kita gunakan, ya entah itu indikator yang sudah built-in disediakan, yang umum banyak orang yang menggunakan, ya. Mungkin ada Bollinger Band, ada yang suka pakai apa parabolic SARS, ya. Kemudian ada juga yang mungkin pakai MACD, Ichimoku Kikyo, kemudian ada juga yang pakai apa moving average dan lain sebagainya, RSI ya, kemudian stokastik dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa orang yang suka menggunakan Fibonacci, kemudian ada yang suka menggunakan trend line ya, pakai line study, kemudian ada juga yang menggunakan macam-macam. Ada yang pakai teori Elliott Wave. Beberapa juga membuat indikator-indikatornya sendiri ya sebagai tools tambahan. Ada juga yang mempunyai rules atau aturan-aturan tertentu ya yang di luar indikator. Misalkan nggak kelihatan indikator, tapi dia tahu bahwa oh ini waktunya naik ya karena sudah menyentuh daily pivot atau apa gitu ya, atau mereka mempunyai satu research pengamatan bahwa range untuk pairing currency tertentu hari ini range-nya sekian poin gitu. Dan hari ini sudah menyentuh range maksimal dia naik sehingga udah pasti dia akan turun dan sebagainya. Ya. Ada juga mungkin yang menggunakan chart pattern ya. Ada juga yang menggunakan pola candlestick. Ada istilahnya doji lah, hammer lah, morning star lah, shooting star gitu ya. Pokoknya mengandung star-star gitu. Nah, itu kita harus tahu dulu, kita harus mengenal dulu apa yang kita gunakan. Nah, seringkali juga banyak trader-trader pemula yang terjebak dengan begini. Semakin banyak indikator yang digunakan, kita merasa bahwa trading system yang kita gunakan itu makin sempurna. Karena semakin banyak indikator yang digunakan, maka akan terjadi banyak sekali konfirmasi signal. Gitu. Benar seperti itu. Pada kenyataannya belum tentu, ya. Jadi saya masih ingat waktu dulu saya pertama kali belajar trading dan sudah mulai menguasai dan saya memimpin ada satu tim trader yang jumlahnya nggak banyak, mungkin antara sekitar 5 sampai 10, ya. 5 sampai 10 orang. Nah, itu saya sangat pede sekali ya. Sangat bangga sekali itu kalau satu tim saya itu waduh
Kalau dilihat laptopnya dilihat itu ngeri banget, indikatornya luar biasa. Banyak banget. Jadi yang namanya apa RSI, stokastik, MACD terpasang semua. Lalu ada parabolic stars, Bollinger Band, terus apa lagi tuh, moving average, ada trend line, lengkap pokoknya ada semua gitu. Jadi kalau lihat itu orang nggak ngerti gitu ya, melihat chart yang saya pasang itu pusing kepalanya. Udah gitu ditampilin time frame sekian itu pusing kalau melihat. Ya, jadi orang kalau nggak ngerti ya nggak bisa baca gitu. Jadi kelihatan udah sempurna sekali. Tapi pada faktanya itu tidak menjamin. Ya, bahkan beberapa orang trading tanpa menggunakan indikator apapun. Ya hanya melihat candlestick atau line chart gitu ya. Itu sudah bisa melakukan trading gitu. Ya, jadi tidak menjadi satu jaminan. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita harus membuat apa syarat signal itu muncul waktunya kita untuk ambil kontrak up atau down. Ya. Jadi syaratnya apa aja? Misalkan nih, seperti ini. Seandainya trend di time frame hourly misal, itu menunjukkan tren naik. Lalu pada saat saya buka 5 menit gitu ya, atau 1 menit gitu, itu posisinya harga sedang bergerak turun, ya, mendekati atau menyentuh Bollinger Bottom gitu. Sedangkan di time frame hourly itu trennya naik dan posisi harga memang ada di posisi bottom, ada di dekat support. Nah posisinya sekarang di time frame yang lebih kecil lagi di M5 gitu, 5 menit. Itu dia posisinya menyentuh support. Nah maka signal itu adalah signal up confirm gitu. Nah itu salah satu syarat. Kemudian sebaliknya kalau trennya naik ya, kita tidak berani ambil resiko untuk ambil posisi down di resisten karena terlalu riskan gitu ya. Jadi kita membuat satu sistem aturan mainnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau marketnya sideways, kita bisa ambil posisi up and down. Nah, itu aturan mainnya, itu rules-nya. Ya, sehingga kita akan menunggu harga pada saat benar-benar dia pada saat tren naik, kita akan menunggu saat dia ada di bottom, menyentuh support. Ya, dikonfirm dengan time frame yang lebih lama gitu ya. Nah, seandainya kita lihat di time frame 5 menit, itu posisinya dia sudah menyentuh support dan trennya naik. Ya. Sedangkan di time frame hourly, itu trennya turun ternyata. Nah, itu nggak memenuhi syarat, jadi kita nggak entry posisi. Ya, nah itu salah satu contoh kita membuat sistem. Dan kita akan konsisten menggunakan sistem itu. Ya, kalau sudah terbentuk, kita akan konsisten menggunakan sistem itu. Ya, jadi kita lihat di poin berikutnya itu ada time frame yang digunakan. Jadi nggak bisa kita punya satu sistem gitu ya. Oh saya pakai ini Pak, ya time frame-nya berapa? Suka-suka Pak. Ya kadang 1 menit, kadang 5 menit, ya kadang juga hourly juga bisa Pak. Nah, itu berarti belum jadi satu trading system. Kita masih nggak jelas gitu, aturan main itu nggak jelas. Ya ini bekerja di time frame berapa? Ya. Kemudian yang berikutnya aset yang dipilih apa? Ini trade di mana nih? Oh di mana-mana Pak. Di gold oke, di currency-nya juga semua oke, di Epic juga oke, itu juga nggak jelas. Karena setiap trading system itu kita harus melakukan riset terlebih dahulu, apakah dia relevan atau bagus ya di aset yang mana. Karena setiap aset itu punya karakteristik tersendiri. Pergerakan emas, perak, ya, kemudian dengan major currency itu berbeda. Satu major currency dengan yang lain juga beda. Antara yen, pound sterling beda semua. Cross juga beda karakteristiknya. Swiss franc punya karakteristik yang berbeda. Jadi nggak sama. Nah, kita harus tahu dulu currency trading system yang saya pakai ini dia paling cocok di mana? Di aset yang mana? Ya, kemudian kontra expired-nya berapa? Apakah pakai yang turbo ya di bawah 5 menit gitu atau pakai 5 menit atau 30 menit atau 1 jam. Nah, itu kita harus tentukan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan trading system. Ya bisa dibentuk oleh 1 indikator, 2 indikator, 3 indikator,
satu rules, dua rules, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan trading system. Nah, apabila kita tidak menggunakan trading system, yang terjadi kita tidak sedang melakukan sebuah analisa, ya, tapi yang terjadi adalah kita sedang melakukan sebuah gambling gitu ya. Asal aja main feeling, ini feeling naik nih, ini feeling turun nih, gitu ya. Nah, yang terjadi seperti itu. Jadi kita nomor satu harus membuat trading system. Apa gunanya kita mengenal technical indicator atau technical analysis? Gunanya adalah kita membuat sebuah trading system. Dan bukan serta-merta kalau kita sudah mengerti analisa teknikal, kita tahu cara penggunaan beberapa indikator, kita asal gabungkan dan jadilah sebuah trading system. No, prosesnya nggak sesederhana itu. Jadi saat teman-teman mendesain satu trading system atau belajar satu trading system, ya, karena kadang untuk mendesain itu cukup rumit kalau nggak ngerti caranya dan butuh waktu yang lama. Tapi kita coba misalkan belajar satu trading system, itu nggak selesai. Makanya saya bilang jangan percaya iming-iming, jangan percaya screenshot, ya. Tapi lakukan research sendiri. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah saat kita mempunyai satu trading system, lakukan research, ya. Gunakan demo account, lalu coba trading system itu, lalu buat pencatatan. Ya, selama sekian periode buat pencatatan. Oke, ini posisi keluar, signal keluar, coba. Profit atau loss. Ya, nggak perlu pakai sistem di Marty Angle atau apalah, nggak perlu. Ya, jadi konsisten aja. Profit atau loss, dan kita mengikuti disiplin dari rules trading system yang ada. Lalu kita catat. Ya, hari ini, besok, sampai kira-kira berapa waktu, kita lihat winning rasionya berapa. Kalau ternyata winning rasionya bagus, berarti trading system itu bisa digunakan. Ya. Nah, itu caranya kita memilih trading system. Jangan cuma asal terima aja mentah-mentah. Itu pun kita juga harus tahu, diuji apakah benar di aset tersebut itu bagus. Sampai waktu kita menerima satu trading system, juga jangan istilahnya diterima mentah-mentah. Kita coba. Oke, kita coba. Misalkan waktu kita mengamati, ternyata kita amati kayaknya ini nggak cocok deh. Ya. Jadi kita misalkan pakai 5 currency, kayaknya nggak cocok. Cocoknya di currency yang pertama dan ketiga. Ini hasilnya bagus. Terus setelah kita amati lagi, ternyata kayaknya expirednya nggak cocok nih. 30 detik. Kayaknya lebih bagus kalau 1 menit atau 5 menit. Ya kita ganti. Ya kita coba dites. Mana yang winning rasionya terbesar. Nah itu prosesnya kita menggunakan trading system. Nah setelah kita rasa itu hasilnya bagus, mulai kita harus coba menggunakan real account atau regular account. Supaya apa? Kita juga melatih disiplin kita, mental ya. Nah, tentunya dengan perencanaan gitu. Nanti saya akan bahas perencanaan selanjutnya. Nah, lalu setelah kita coba ya dengan real account, ternyata hasilnya nggak bagus. Begitu hasilnya nggak bagus, bukan berarti selesai. No, kita langsung stop dulu, berhenti dulu real account, kita analisa lagi, kenapa kok nggak bagus? Ya kita coba lagi di demo. Oh, ternyata nggak cocok nih. Dia harus dikonfirmasi dulu dengan time frame yang lebih lama lagi. Ternyata setelah dicoba dikonfirmasi, lebih bagus. Jadi termotif lagi nanti trading system. Begitu bagus, kita lanjut lagi ke regular account. Nah, itu prosesnya. Ya, jadi bukan tanpa trading system kita trading, hancur, berantakan nanti, ambiar. Atau sudah punya trading system, mati hidup pokoknya hajar gitu ya. Pokoknya sampai titik darah penghabisan. Ya, nanti habis beneran darahnya gitu. Ya kadang-kadang market itu karakteristiknya berbeda satu dengan yang lain. Dan di waktu ke waktu itu juga mengalami perubahan. Ya. Jadi saya masih ingat waktu saya mulai belajar trading, mulai belajar analisa itu sekitar tahun 2006-2007. Ya. Itu waktu itu nggak ada forex 5 digit, forex 4 digit. Dan waktu itu pergerakan pound sterling begitu luar biasa kencengnya, jadi favorit gitu ya. Nah lalu kalau di-compare lagi dengan beberapa tahun sebelumnya, walaupun saya waktu itu belum belajar forex, tapi dari sharing dari teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia trading, itu berkata bahwa dulu itu pound sterling lebih gila lagi.
pergerakan range pergerakan harga itu lebih kenceng banget gitu. Tapi makin lama makin lambat. Dan hari ini kita lihat ada forex 5 digit. Ya, jadi kalau nunggu 4 digit lama banget, pergerakannya sangat lambat. Maka muncul 5 digit. Ya, supaya kelihatan lebih hidup gitu pergerakan harganya gitu ya. Nggak seperti yang dulu-dulu. Nah, itu menandakan apa? Karakteristik marketnya berbeda. Ya, dulu dengan sekarang berbeda, makin hari makin berbeda. Kenapa kok terjadi perbedaan? Automatically. Kenapa? Karena pesertanya juga banyak. Kalau dulu orang yang trading cuma sedikit, price maker penentunya juga sedikit. Kalau sekarang makin lama pesertanya makin banyak sehingga pergerakan harganya relatif akan lebih apa ya, lebih stabil, nggak terlalu volatile. Itu karena peserta tradingnya juga makin banyak. Kalau yang dulu lebih sedikit, jadi lebih volatile. Nah, itu karakteristik berbeda, maka kita harus terus melakukan evaluasi. Ya, jadi kalau ini namanya trading system, itu harus terus kita evaluasi. Kalau kita berpikir, wah ini mas terbaik pokoknya, saya ini loh dituju ini loh, real up, hasilnya udah profit sekian ribu %. Ya, ini udah teruji, hebat luar biasa. Ya, hajar aja, maju terus pantang mundur, ya, sampai titik darah penghabisan. Saya yakin pasti habis beneran. Sampai satu titik pasti habis. Dan itu tidak butuh lama. Seperti saya katakan, kita mengumpulkan profit berbulan-bulan, hanya cukup 1 hari, profit kita bisa habis. Gitu ya. Kenapa? Karena kita begitu yakin, begitu percaya, dan menaruh semua keyakinan kita itu pada trading system ini. Jangan marketnya itu sudah berubah karakteristik. Kita hajar terus sampai titik darah penghabisan. Ya pasti habis gitu. Kalau kondisinya udah berubah. Ya, nah itu trading system. Oke. Nah, bicara tentang indikator, itu ada banyak sekali indikator. Ya. Dan saya nggak mungkin akan ngajarin semua, karena juga nggak semua indikator itu saya suka untuk pakai. Ada banyak sekali, teman-teman boleh belajar, ya literaturnya banyak, ya satu persatu. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas sesuatu yang cukup sederhana, tapi bagi saya ini sesuatu yang cukup ampuh gitu ya. Dan dari waktu ke waktu dan dari berbagai macam aset gitu ya, ini sesuatu yang cukup akurat gitu dan sederhana. Ya. Nah, kita akan belajar dulu prinsip support dan resisten. Ya, jadi mungkin teman-teman beberapa sudah sangat ahli yang memahami apa itu support, apa itu resisten. Ya, jadi support atau resisten ini adalah titik atau level harga, ya, di mana kecenderungannya apabila harga menyentuh ya, dari support atau titik support, dia akan punya kecenderungan untuk rebound atau memantul. Ya. Sedangkan kalau dia bergerak naik menyentuh garis resisten, dia akan cenderung rebound untuk turun ke bawah. Gitu ya. Nah, ada kalanya juga terjadi breakout. Jadi pada saat harga bergerak ke atas, dia ketemu dengan garis resisten, lalu dia berhasil menembus. Pada saat dia berhasil menembus, maka garis resisten tadi akan berubah menjadi support. Ya, seperti ini. Nah, ini disebut dengan support dan resisten. Prinsipnya adalah harga akan cenderung memantul pada saat dia bertemu titik support. Ya, saat pergerakannya turun. Dan saat bergerak naik, dia akan cenderung memantul apabila bertemu dengan titik resisten. Nah, support dan resisten ini bisa dibentuk dari berbagai macam indikator. Ya, salah satunya trend line. Ya, kemudian horizontal line, ada yang dari dari Fibonacci, ada yang dari parabolic stars ya, dari indikator-indikator itu. Kemudian Bollinger Band dan banyak sekali yang lainnya. Ya. Nah, ini yang disebut support dan resisten. Ya. Kenapa saya suka sekali menggunakan trend line, karena sederhana ya, dan saya rasa mungkin cukup bisa dicerna oleh teman-teman terutama yang masih baru ya. Itu gampang sekali dicerna. Dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang support dan resisten. Ya. Jadi tentunya ini tidak berhubungan dengan kalau teman-teman tanya misalkan bagaimana dengan indikator contohnya RSI atau stokastik ya.
Nah, stokastik dan RSI tidak menunjukkan level support dan resisten. Hanya mereka menunjukkan posisi MACD juga itu posisi oversold dan overbought gitu ya. Jadi dia menentukan kira-kira harga itu sudah terlalu banyak naik gitu ya. Atau harga sudah terlalu banyak turun gitu. Sehingga itu menjadi indikator bahwa sudah waktunya dia untuk rebound. Nah, bagaimana apabila dikombinasikan gitu? Bisa saja untuk menjadi satu trading system gitu. Hanya kali ini saya akan membahas fokus ke support dan resisten. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang trend line. Trend line sebagai support dan resisten. Nah, bagaimana kita menggunakan trend line? Trend line itu dibentuk oleh dua titik low atau dua titik high gitu ya. Jadi contohnya ya, kita asumsikan saja bahwa yang sebelah separuh kanan ini belum ada gitu ya. Yang ada baru yang kiri. Dan harga bergerak turun lalu rebound, mulai naik. Nah, ini membentuk titik low yang pertama. Lalu kemudian dia turun, bergerak turun, lalu naik lagi. Nah, dia membentuk titik low yang kedua. Saat sudah ada dua titik low, kita bisa hubungkan ya, titik low yang pertama dan titik low yang kedua. Nah, lalu terbentuklah sebuah trend line. Nah, harga akan cenderung melakukan rebound pada saat menyentuh garis support ini. Karena dia trennya naik, kita ambil dari titik low, dia akan membentuk garis support. Nah, pada saat menyentuh garis support, ya, ini akan cenderung naik. Ya, kita lihat di sini, ini dua kali dia menyentuh garis support. Nah, kemudian pada saat dia menyentuh lagi garis support, ya, dia cenderung mulai mantul. Nah, ini yang kita kadang sebut dengan nama tes, gitu ya. Jadi dia berapa kali tes untuk menembus garis support, dan finally dia berhasil tembus nih, di sini tembus nih. Ya, tapi kemudian dia naik lagi. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, berarti garis support ini sudah harus mengalami perubahan. Jadi dia sudah nembus, terus naik lagi nih. Nah, kita akan revisi gambarnya. Jadi biarkan yang seperti ini, tetap ini menjadi garis support. Kita tarik lagi dari yang paling low di sini, kemudian bawahnya lagi. Itu akan ketemu di sini nanti. Nah, ini sama titik ini. Ini ditarik lagi, maka ini akan menjadi support berikutnya. Akan tetapi, teman-teman bisa lihat di sini. Dari dua titik ini kita membentuk trend line. Pada saat dia menyentuh sini, kita akan ambil posisi ya, dan ternyata dia gagal menembus. Nah, ini sudah profit sekali nih. Lalu dia menyentuh lagi, kita ambil posisi up lagi. Ini udah dua kali kita win ya. Hanya tinggal kita menentukan expirednya berapa lama. Kita tinggal lihat. Ya, kalau ini satu bar adalah 15 menit, ya mungkin kita bisa buat 5 menit atau berapa tergantung dari pada saat dia menyentuh ini kira-kira sisa berapa menit dari 15 menit. Maka pada open berikutnya bar biasanya dia gagal menembus. Ya, kalau kita posisinya persis di garis, ini sempurna gitu ya, paling bagus. Gitu. Harganya the best. Ini udah dua kali kesempatan kita win. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini, ini tes pertama kita bisa profit nih. Jadi udah 3 kali profit. Ya. Lalu pada saat tes kedua kita loss. Dan pasti ada loss-nya. Karena apa? Karena setiap kali dia berusaha menembus, ada yang support ini begitu kuat, jadi di berkali-kali, itu kita bisa profit berkali-kali. Baru akhirnya loss, dia breakout. Nggak masalah. Ya. Itu akan lebih banyak potensi kita win-nya daripada loss-nya. Karena pasti akan terjadi break. Ya. Dan kalau teman-teman lebih dalam, ini karena cuma gambar jadi ya. Tapi kalau dia lagi real time, teman-teman misalkan sudah mati research di time frame misalkan 15 menit ini belum tentu 1-2 signal. Ini bisa aja pada saat nyentuh kita ambil taruhlah 30 detik. Gitu ya. Saya ambil 30 detik. Begitu sentuh, saya ambil posisi, saya bikin expire 30 detik. Satu bar ini, itu mungkin saya bisa win sampai berkali-kali. Karena satu bar 15 menit. Pada saat dia tes di sini, saya bisa ambil posisi up, 30 detik profit, nyentuh lagi, saya up lagi, 30 detik profit lagi, bisa berkali-kali. Tapi juga mungkin bisa loss. Karena kebetulan dia lagi tes, kita ambil 30 detik, tahu-tahu dia ngetes lagi.
Itu bisa jadi. Nah, itu kita harus selalu sering-sering lakukan pengamatan gitu ya. Karena harga itu cenderung kalau dia nyentuh titik support atau resisten, biasanya mantul duluan. Lalu dia ngetes lagi, disentuh lagi, mantul lagi, dicoba berkali-kali. Nah, itu bisa berapa kali signal. Gitu ya. Nah, sehingga setiap orang bisa berbeda tergantung pengamatan. Ya. Dan sampai satu titik dia akan jadi breakout, ini pun juga nggak ada masalah. Kita berhenti dulu, tunggu polanya terbentuk. Misalkan ini dia bergerak naik gitu ya. Nah, maka kita akan muncul support berikutnya. Ya. Oke, ini contoh yang lain. Itu tadi saat posisi uptrend ya. Kemudian ini downtrend. Kita lihat di sini. Pada saat dia naik lalu rebound, terbentuklah high pertama. Ya. Ini di sini pun juga sudah bisa terbentuk. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini turun, naik, turun lagi, ini bisa terbentuk. Ya. Kemudian pada saat dia terjadi titik ini bisa revisi lagi. Saya ambil yang titik ini dan titik ini, gitu ya. Yang ini separuh ini belum ada. Ya, ini belum ada. Nah, pada saat dua titik ini terbentuk, kita lihat di sini. Nah, di sini dia menyentuh persis. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini dan titik ini persis. Di sini juga nyentuhnya persis nih. Ini persis nih. Dan ini berkali-kali dites ya. Ya, berkali-kali dites. Nah, di mana titik kita harus melakukan posisi entry? Ya, idealnya di garis persis di garis ini. Tapi sometimes juga plus minus. Kadang-kala selisih dikit banget beberapa poin belum menyentuh. Kita tidak take posisi, ya kita tidak OP, kalau dia balik udah. Kali tes lagi, tes sedikit, lewat lagi. Jadi tergantung. Kadang-kala kita ambil posisi persis. Titik itu ternyata dia ngetes sedikit, kita agak keluar sedikit. Jadi ya relatif, setiap orang mungkin bisa berbeda-beda posisi OP-nya. Tapi kita mencoba mencari harga yang terbaik. Ada yang mungkin keburu nafsu gitu, belum sampai menyentuh sudah disikat ini di sini. Dan profit gitu ya. Nah, yang benar yang mana? Ya kita disiplin. Kita cari harga terbaik kalau sudah menyentuh garis. Atau kurang dikit juga oke lah. Ya, jangan terlalu jauh. Gitu. Nah, ini berapa kali sini? Banyak banget nih. Satu, ini kalau hitung ya. Tapi kalau realitanya kita main ini kan karena berapa ini? 30 menit time frame-nya. Nah, 30 menit pada saat dia menyentuh ini jadinya satu bar. Tapi kalau realitanya ini bisa menyentuh berkali-kali, bisa berkali-kali. Nah, ini ada contoh ini. Dia ngetes juga ini ngetes ini. Nah, ini buat teman-teman yang main expirednya pendek-pendek kena ini loss-nya di sini. Nah, kalau sudah loss tungguin. Karena itu break artinya. Nah, tapi kalau yang mainnya mengikuti bar, tunggu open-nya dihitung sisa berapa, profit di sini. Ya, karena dia akan ambil posisi turun dan profit dia di open-nya. Tapi finally pada akhirnya break juga dia di sini. Pasti break. Gitu ya. Tapi sebelum break kita udah bisa take profit berkali-kali. Oke, itu tadi kita menggunakan trend line. Lalu ada juga kita menggunakan horizontal line. Ya, sebagai support dan resisten. Nah, kalau horizontal line, kita tinggal membentuk garis-garis ini pada saat terjadi ada terbentuk level low atau level high. Ya, ini contoh harga bergerak ya, steady. Nah, kita ambil ini paling low di sini, ketemu garis di sini. Ya. Nah, lalu harga bergerak naik lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kita tarik di sini, di high-nya sini, ini bisa jadi satu horizontal line. Dan kita lihat. Kita lihat di sini. Seringkali teman-teman juga mesti hati-hati. Tidak selalu harga itu menyentuh persis di garisnya. Ya. Akan tetapi plus minus akan ada di situ, iya. Ya, contoh kalau ini ditarik, di sini dia persis di garisnya. Ya. Jadi dari satu titik sudah ketemu horizontal line, di sini dia mantul. Ya, di sini juga persis. Nah, akan tetapi yang di sini, ya ini beda. Dia persis di garisnya, tapi ada tailnya sedikit. Ya. Tapi persis dia nggak bisa menembus level resisten ini. Ini saya gambar. Ya. Nah, kemudian ini level support ya. Lihat ini di sini turun, nggak kena semua, nggak kena. Pada saat di sini dia kena. Ya, pada saat dia di sini dia kena, lalu ini langsung ditembus.
Ini langsung ditembus. Karena marketnya flat atau sideways, ini harusnya juga ada horizontal line di sini. Kita lihat di sini, ya. Di sini terbentuk, di sini sudah terbentuk, ya. Nah, di sini kita mulai langsung bisa profit. Di sini kita bisa profit. Nah, di sini tergantung, bisa profit, bisa loss. Kemudian pada saatnya menyentuh ini, langsung tembus. Nah, di sini kita juga terjadi loss. Gitu ya. Nah, pada saat dia menyentuh ini, lalu dia membentuk low yang baru. Nah, kita bisa tarik, muncul garis support di sini. Nah, terus teman-teman lihat di sini. Garis yang ini menjadi support, yang atas sekarang menjadi resisten. Nah, kita lihat dia naik. Ini belum kena hampir, di atas lagi. Nah, ini kena nih. Persis di garisnya. Ya, persis di garisnya. Ini jadi satu peluang untuk kita profit. Kemudian turun, kena lagi di sini. Kena lagi di sini, baru dia ditembus. Ya. Nah, ini menggunakan garis horizontal line. Ini juga bisa menjadi satu indikator. Gitu. Nah, dari dua kombinasi ini sudah bisa menjadi satu trading system. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak juga bisa. Jadi prinsipnya kita hanya menggambar trend line dan horizontal line, lalu kita tangkap pergerakannya. Ya. Tinggal kita tentukan di time frame berapa. Misalkan hourly gitu ya. Kita menggambarnya di time frame hourly. Oke, kemudian kita ambil posisinya berapa. Mau yang turbo, ya, 60 detik, 30 detik, atau 5 menit, ya, itu kita harus melakukan research. Kita harus melakukan penelitian tergantung dari aset yang kita mau coba gitu. Jadi teman-teman harus bikin pencatatan. Ini kalau saya pakai time frame sekian, 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 hasilnya yang mana? Ternyata ketemu, oh yang bagus di 60 detik gitu. Nah, itu yang kita pakai. Seperti tadi saya ceritakan, bahwa market yang dulu dan saat ini itu dulu lebih volatile. Ya, dulu lebih volatile. Beda dengan saat ini. Sehingga kalau kita ambil satu kesimpulan, kalau dulu kita pakai misalkan 30 detik, itu ampuh. Begitu dia karena pergerakannya volatile gitu ya, dia langsung rebound, kenceng banget, cret, lagi cret gitu. 30 detik kita profit. Tapi karena marketnya tambah lambat, dia tesnya pelan banget. 30 detik masih ngetes gitu. Akhirnya kita loss. Walaupun kemungkinannya kecil, tergantung tesnya. Kalau dia berhasil tembus garis support atau resisten, membentuk tail, maka kita loss. Tapi kalau cuman menyentuh kan belum tentu. Ya, belum tentu kita loss juga gitu pada saat dia mau ngetes lagi. Nah, itu tergantung juga situasi market. Makanya kita harus terus mengadakan evaluasi. Ya, bukan berarti trading system itu bagus di tangan orang lain, di tangan kita bagus, belum tentu. Makanya kita harus mengenali betul. Ya. Oke, kalau itu tadi saya bicara soal trading system ya dan support dan resisten sebagai technical analysis. Nah, sebelum saya masuk ke platform ya untuk kita coba aplikasinya, prakteknya, saya akan bahas dulu tentang business plan. Jadi banyak orang berpikir kalau sudah punya trading system hebat gitu, maka itu adalah jalan menuju kemakmuran gitu. Sudah pasti saya profit terus, konsisten dan dapat income gede. Ya. Faktanya adalah nggak seperti itu, gitu ya. Jadi banyak orang winning rasionya tinggi, tapi ternyata setelah sekian lama dia trading, semua keuntungan dan modalnya ludes seketika. Lalu frustasi, apa yang salah? Gitu. Ya. Bukan salah, tapi kurang lengkap, gitu ya, teman-teman. Yang kurang lengkap apanya? Business plan. Kita tidak punya perencanaan. Ada yang menyebut ini adalah trading plan, whatever lah. Yang kita sebut di sini misalkan business plan gitu. Jadi kita harus tahu berapa kerugian yang siap kita alokasikan tiap bulan. Jadi bukan trading itu tanpa perencanaan. Kita harus tahu, loh Pak, kenapa kok yang ditulis kerugian, kok bukan berapa keuntungan tiap bulan? Nanti dulu, yang paling penting ruginya dulu. Karena sangat gampang kita menghadapi keuntungan, tapi akan sulit menghadapi kerugian, kan gitu. Maka yang kita sebut dulu adalah kerugian. Jadi kita harus tahu, bukan cuma untungnya, tapi ruginya kita harus tahu. Ya.
Karena trading itu kita bukan berarti selalu profit. Itu mindset yang keliru. Trading itu antara profit dan loss itu paket. Orang yang loss bukan berarti itu salah. Gitu loh. Orang yang profit terus bukan berarti sudah benar. Enggak. Trading itu antara profit dan loss itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Hanya trading yang betul adalah setelah jangka waktu sekian lama, kalau di total ternyata profit dan terus bertambah konsisten. Nah, itu yang betul. Makanya kenapa judul pertama dalam webinar ini adalah, dalam seri webinar ini adalah sulit untuk cepat kaya di Spectrum. Karena kalau trading yang benar bukan cepat kaya. Ya, orang pengen kaya wajar, karena itu adalah reward dari jeripaya kita. Tapi kalau cepatnya itu yang bahaya. Itu akan menggiring kita pada emosi, itu yang menggiring kita pada tidak bisanya kita mengontrol emosi, sehingga pada akhirnya kita akan terjebak dan mengalami kerugian besar. Ya, maka kita harus ada plan. Berapa kerugian yang kita siap alokasikan setiap bulan. Ya, baru setelah itu target kita berapa. Bulanan berapa, lalu target harian berapa. Jadi bukan trading tidak ada batasnya. Ya, yang tidak ada batasnya adalah kita melakukan pengamatan, pembelajaran. Kita riset setiap trading system gitu ya. Itu yang betul gitu. Tapi kalau profit itu ada batasnya. Kalau nggak dibatasi, ya akan fatal akibatnya. Gitu. Ya, jadi kita harus punya target profit harian dan bulanan. Nah, ini saya ambil contoh. Beberapa teman-teman mungkin sudah pernah lihat videonya yang saya buat di YouTube, tapi nggak apa-apa, saya bahas lagi. Ya, untuk sebagai contoh. Ya. Jadi ini caranya kita membuat satu business plan. Jadi yang pertama kita sudah tentukan modalnya berapa. Ya. Kita buat modal awalnya $500. Wah, Pak, $500 saya nggak punya. Ini contoh, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buat bisnis plan-nya sendiri-sendiri. Hanya memberikan satu contoh. Ya. Jadi contohnya modalnya misalkan $500. Jadi kemudian kita akan setiap kali OP itu dimulai dari $1. Ya, istilahnya apa? Stake, invest atau whatever lah. Ya. $1 misalkan. Kemudian asetnya di mana? Misalkan, oh kita pakai di Epic karena trading system saya bagus untuk Epic gitu ya. Di Epic mana? Epic 5.000. Payout-nya berapa? 90% misalkan. Oke. Nah, kita punya target harian nih. Jadi kita buat target harian kita adalah $10. Sehingga kalau hari itu kita trading sudah memperoleh profit $10, kita harus berhenti. Apapun yang terjadi kita berhenti. Nah, itu kalau profit. Nah, sedangkan kalau loss gimana? Ya, kebetulan di bisnis plan ini ya menggunakan Marty Angle. Nanti kita akan lihat gitu. Tapi apabila Marty Angle itu loss, beruntun terus loss sampai satu titik, itu harus ada batasnya. Ya, banyak orang kehilangan modalnya dan tidak pernah bisa kembali karena menggunakan Marty Angle, tapi tidak ada batasnya. Ya. Tidak juga dibatasi oleh kapital atau modal yang di depo, tidak ada batasnya. Ya. Batasnya apa, Pak? Kalau tidak ada batas, ya batasnya kalau sawahnya sudah habis dijual, motornya sudah habis dijual, rumahnya sudah habis dijual, semua sudah dijual, habis, yaitu batasnya. Gitu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita harus batasi. Jadi contoh dalam sistem ini kita batasi, ya, maksimalnya kekalahan beruntun, ya, loss beruntun itu totalnya sampai 456,5 US dollar. Ya, sehingga kalau kita ngalami ini langsung gitu. Jadi di saat kita start semangat, wah punya sistem hebat. Posisi pertama, hari pertama loss. Posisi kedua loss terus sampai kena maksimal drawdown. Itu kita akan kehilangan 456,5. Kalau sudah ngalami ini gimana? Berhenti untuk bulan itu. Dan kita udah siap, setiap bulan kita siap mengalami loss $500. Jadi pada saat mengalami loss kita juga nggak apa-apa karena udah siap, udah direncanakan, ini bagian dari plan. Itu kalau loss. Tapi apabila kita berhasil profit konsisten selama 30 hari untuk menembus $10, ya, maka kita akan mendapatkan ROI itu sampai 60% per bulan. Ya, karena kalau satu hari $10,
Berarti kalau 1 bulan 30 berarti $300. Nah, kira-kira 60%. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Agar make sense, masuk akal. Kalau 1 bulan kita bisa mengalami kerugian 456, walaupun belum tentu. Ya, karena nanti kan ada berkurang juga dari yang profit dan sebagainya. Ini kalau langsung loss, beruntun. Tidak ada profit sama sekali. Ya. Nah, kalau seandainya kita profit, ya, konsisten selama 30 hari, maka ROI-nya 60%. Sehingga 2 bulan saja saya profit, ya, artinya saya loss 1 bulan, lalu bulan depan saya mulai lagi dengan modal baru $500, dan saya berhasil profit selama 2 bulan, maka kerugian saya yang ini langsung tercover. Ya, karena ROI-nya 60%, 2 bulan 120%. Langsung tercover. Dan itu angka yang masuk akal kalau untuk kita kejar 2 bulan. Jadi kita harus mikir juga, masuk akal nggak untuk dikejar. Ya. Kalau misalkan nggak masuk akal, ya plan-nya harus kita rubah. Ya, contoh misalkan, ROI kita batasi, targetnya 1 hari cuman $1, berarti ROI-nya 6%. Tapi sekali loss bisa 456. Ya kapan mau dikejar? 1 bulan cuma 6%. Sekali loss sekian, 100%. Berapa bulan baru bisa kembali gitu ya. Nah itu business plan yang tidak make sense, tidak masuk akal, sulit gitu. Sama halnya kalau orang startnya $1, market angle tidak ada habisnya, sampai ternyata total kerugiannya mencapai puluhan ribu US dollar. Nah terus dengan trading $1, kapan bisa kembali? Nggak kekejar. Nah itu business plan yang tidak masuk akal. Akan sulit sekali untuk dikembalikan. Nah biasanya orang akhirnya emosi. Ya kalau gitu digedein startnya. Ya. Nah, digedein, ada kendala lagi. Di beberapa broker, termasuk di Spectre, ada batasan, ada limit. Ya, ada limitnya. Kalau seandainya nggak ada limitnya, nah itu lebih parah. Ya kalau kembali, kalau modalnya kuat. Kalau nggak kuat, semakin dalam, semakin habis. Ya, maka kita harus punya perencanaan yang masuk akal. Nah, kemudian rata-rata atau mayoritas, ya teman-teman kalau trading di smart option atau binary option, itu banyak yang menggunakan teknik market angle dengan diganti-ganti istilah sesuka hati. Oke, silakan. Dan teknik ini cukup oke gitu. Dimana winning rasio yang rendah saja di bawah 50 itu masih bisa profit. Tapi ini juga bahaya. Kalau teman-teman nggak ngerti cara penggunaan dan konsekuensinya, ini bisa jadi jebakan Batman gitu. Ya, kok bisa gitu? Iya, semakin dalam ya perlipat gandanya, ini akan semakin sulit untuk dikembalikan, untuk dikejar kembali. Ini sulit banget. Maka kita harus mendesain ini yang make sense, yang masuk akal. Ya, jadi contoh misalkan tadi payout ratio-nya 90%. Jadi kita bisa hitung perlipatannya berapa. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya, 2 kali 100 dibagi payout ratio. Nah, itu dikalikan terus. Sehingga dengan sistem ini misalkan, ini posisi pertama. Kalau profit dia kembali ke $1 gitu ya, di level pertama. Seandainya dia loss, dia ke level 2. Nah, di level 2 itu dikalikan 2,2. Kalau seandainya dia profit, nah, berikutnya posisinya kembali ke level 1, $1. Kalau dia loss, dia ke level 3. Nah, level 3 dikalikan 2,2 lagi, 4,84. Kalau dia loss, dia kembali lagi ke level 1. Kalau dia profit, dia kembali ke level 1. Kalau loss, dia lari lagi ke level 4. Dan seterusnya hingga level 8. Ya, hingga level ke-8. Nah, kalau sudah level ke-8, dia loss lagi, ya sudah selesai. Kalau di sistem ini tadi, business plan ini kalau sudah level 8, selesai. Ya, jadi kalau sudah kena maksimal drawdown, selesai bulan ini. Loh, tapi modalnya masih ada, Pak. Karena profit-profit sebelumnya. Selesai. Kalau sudah kena maksimal drawdown, 8 posisi berturut-turut, itu sudah bisa dipastikan 1000%. Anda harus mulai mengecek lagi trading sistemnya bagaimana. Kok bisa loss 8 kali berturut-turut? Ini kan fatal. Ya. Nah, bahkan teman-teman juga bisa, misalkan gini, saya nggak mau Pak, 8 level. Oke, ini sistemnya, ini business plan-nya. Tapi begitu 3 kali loss berturut-turut, kita pause dulu, kita stop dulu.
Ya, 1-2 hari kita stop dulu, kita cek ini trading sistemnya bagus nggak atau bermasalah. Setelah oke lagi baru lanjut. Ya, baru kita lanjut untuk level 4, oke, benar nggak masalah lanjut. Gitu. Supaya tidak sampai kena maksimal drawdown 8 level. Itu juga tidak masalah. Jadi kita harus punya business plan yang jelas. Ya. Nah, dengan contoh yang tadi, karena terlalu dalam gitu ya, Marty Angle-nya, itu akan membuat winning ratio yang kecil saja bisa profit. Contoh dalam kasus satu rentetan trading itu, ini profit, loss, 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 profit, loss, loss, profit. Ini kalau dihitung winning ratio-nya rendah sekali, cuma 37,5%. Ya. Kalau dalam posisi normal, jadi tidak pakai Marty Angle gitu ya. Kalau dimasukin investnya $10, hasilnya total itu minus $23. Tapi apabila menggunakan Marty Angle tadi 8 level, itu akan jadi profit bukan loss. Nah ini keuntungannya. Ya. Jadi menggunakan sistem Marty Angle itu akan membuat kita bisa mengeliminir posisi loss yang kita alami. Gitu ya. Nah tapi juga mesti hati-hati. Itu yang justru membuat kita terjebak dan nggak bisa kembali. Gitu ya. Maka harus kita hitung betul-betul, itu harus masuk akal. Oke, jadi itu tadi bagaimana kita sudah belajar tentang trading system dan business plan. Nah, sekarang saya akan pindah. Oke ya, ini yang tampil adalah Epic 5000. Nah ini kita bisa lihat karena ini hari-hari normal, jadi aset-aset yang lain juga muncul gitu ya. Oke, saya coba buka gold ya, XAU. Oke, jadi ini asetnya emas ya, hourly. Nah, coba kita tarik agak panjang. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Jadi apabila kita membuat trend line, itu kita bisa tarik dari sini. Ya, kemudian di titik yang ini. Awalnya ini, kemudian ini. Seret, gini. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Kita klik di sini, pilih trend line ya. Nah, jadi low-nya itu di sini. Nah, kita tarik. Nah, awalnya kan dia di sini, masih belum jelas ya. Kemudian ke sini dia. Oke. Ini agak kecil, tapi coba teman-teman lihat pelan-pelan gitu ya. Akan kelihatan. Saya gambar dulu ya. Saya stop dulu. Nah, ini terbentuk dari 2 titik ini. Teman-teman bisa lihat. Ini ada satu bar ini dia test nih di bawah nih. Support. Ini kalau kita take posisi profit di sini. Ya. Nah, tinggal ini kan chart hourly. Pada saat dia menyentuh ini, teman-teman mungkin bisa mengalami profit beberapa kali sebelum akhirnya dia di break. Ya, karena kita menggunakan expired-nya itu nggak 1 jam gitu ya. Kita mungkin bisa pakai 1 menit, 5 menit, tergantung pengamatan. Dan selama 1 jam ini 1 bar, dia akan tes berkali-kali. Ya, kan di sini saja kelihatannya dia break. Belum tentu kita loss langsung. Ya karena belum tentu dia langsung break. Awalnya mungkin tes dulu, mantul dulu, rebound. Karena 1 bar ini 1 jam. Ini rebound kita udah profit berapa kali sampai akhirnya di break. Begitu kena break, stop dulu, jangan dihajar lagi. Kita tunggu lagi. Nah, kemudian yang berikutnya setelah di break, ini akan terbentuk yang kedua di sini. Dia mulai mantul ke atas, maka terbentuk yang kedua di sini. Nah, ini ya.
terbentuk kedua. Nah, ini jadi support, ini jadi resisten. Teman-teman lihat di sini, yang resisten. Ini nyentuh lalu dia mantul lagi nih. Ini kita udah bisa take profit lagi di sini berkali-kali. Ya, beberapa punya istilah, oh ini yang disebut dengan apa? Apa istilahnya itu? Kalau di apa? Smart option berbeda dengan di forex CFD karena di sini kita memanfaatkan waktu dia rebound. Ya. Jadi ada beberapa menyebut ini bounce straight gitu ya istilahnya. Nah, maka di sini pada saat dia mantul ini kita bisa take profit beberapa kali. Tapi juga hati-hati. Coba saya zoom di sini. Oh iya. Hati-hati ini ada yang ngetil ini. Ya. Nah, kadang waktu di sini ya tidak menutup kemungkinan beberapa teman-teman ambil posisi sini ada yang kena loss ini. Kegeser karena kita tidak tahu ini geraknya berapa menit di sini. Ini 1 jam. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini, kita lihat ya. Dia naik lagi nih di sini, ngetes lagi nih. Nah, ini peluang lagi nih. Signal down ini. Lalu dia turun nih, lihat nih, menyentuh lagi nih di sini. Ya. Dia nyentuh lagi. Ini udah berapa kali kita dapat signal. Ya. Nah, terus dia naik terus. Nah, yang ini beda. Kita lihat di sini agak apa namanya? Dan saya paskan dulu. Oke ya, nah ini beberapa orang menyebut ini dengan istilah whipsaw, triplik palsu gitu ya. Habis dia balik. Nah di sini beberapa mungkin teman-teman ngalami loss. Ya lalu trendline yang atas ini bisa digeser lagi, jadi tarik lagi satu yang di sini. Ini tetap biarkan. Ini juga tetap jadi level support saat dia break, tapi nanti jadi resisten lagi di sini. Nah di sini ternyata kena di sini dia rebound lagi. Nah di sini juga jadi satu peluang lagi. Memang ada loss-nya. Di sini loss, di sini profit. Pasti Pak ini loss. Belum tentu. Karena ini adalah closing-nya dia di atas. Closing price. Selama dia melakukan break ini, pada saat menyentuh sini, bisa jadi dia ini sudah mantul berkali-kali. Kita udah profit berkali-kali, setelah akhirnya kita loss. Lalu kita wait and see lagi. Nah, pada nyentuh sini lagi, kita bisa dapat peluang lagi, profit lagi. Ya. Nah, kembali ke sini nih. Nah, ini trendline yang tadi di bawah, kita panjangin. Ya. Nah, sampai di sini dia belum ketemu lagi. Nah, kalau sudah gini, kita tarik lagi dari sini. Dari low-nya yang ini. Sorry. Tetap di sini. Nah, dari low-nya di sini kita bisa tarik di sini. Nah, ini jadi support yang baru. Ya, low ini ke low yang ini. Jadi nanti kalau menyentuh ini, kita bisa dapat peluang untuk ambil kontrak naik. Ya, jadi itu trading sistemnya. Ya, jadi teman-teman harus kombinasi, nggak cuma trading sistem, tapi juga harus ada bisnis plan-nya. Ini salah satu contoh. Ya, oke, saya akan clear dulu biar nggak bingung. Nah, itu tadi menggunakan trendline. Nah, kita lihat nih, harga udah bergerak nih. Misalkan kita ambil dari sini, terus dia turun ya. Itu kelihatan high-nya di sini. Ya, kita gambar horizontal line. Kemudian pada saat dia bergerak dari bawah ke atas, dia beberapa kali membuat high. Ini contohnya ya, dia high di sini. Nah, kalau kita gambar di sini, teman-teman bisa lihat sebelum yang atas terjadi. Nah, dia menyentuh garis ini, dia rebound. Ya, setelah itu di break. Nah, pada saat di break, garis ini menjadi garis support. Yang tadinya resisten, dia jadi garis support.
Nah, pada saat dia bergerak turun, kita bisa lihat di sini, ini berkali-kali dia tes. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan peluang. Kemudian di break, dia naik lagi. Nah, di sini dia juga melakukan tes lagi nih di sini. Nah, lalu kita bisa gambar lagi pada saat dia break di sini. Nah, ya. Teman-teman lihat waktu dia menyentuh di sini, dia langsung break, dia naik dulu. Ini kita udah bisa dapat profit. Baru setelah itu di break. Ya. Nah, kita lihat kalau di sebelumnya di sini kita gambar lagi, ya ini kan terbentuk low-nya di sini dulu sebelum ini terjadi. Nah, ini misalkan kita gambar horizontal line, kita lihat di sini. Nah, ini dia rebound, ada tail-nya sedikit. Ya. Nah, ini yang saya sebut kita harus mesti cek betul-betul. Semakin time frame-nya kecil, semakin harganya itu seperti ini. Jadi nggak bisa tepat kena garisnya, dia mantul, dia lebih banyak ada tail-nya. Ya. Dari pengalaman saya, karena saya lama nggak turun ke market gitu ya, dari tahun ke tahun, itu paling tidak hourly, itu cukup akurat. Nggak masalah kita pakai hourly, tapi eksekusinya itu kita nggak perlu harus expirednya 1 jam gitu. Karena hourly kita hanya untuk mencari posisi support dan resistennya yang cukup akurat. Gitu. Kita lihat di sini, dia mantul. Ya. Nah, di sini pun teman-teman lihat, pada saat menyentuh ini, dia nggak langsung, dia mantul dulu. Dia mantul dulu, dan ini peluang buat kita untuk take profit. Ya. Nah, terus lagi, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pada saat ini terbentuk, ini kan terjadi tren koreksi. Nah, di sini, pada saat dia low di sini, ini juga membentuk satu garis lagi. Ya. Nah, kemudian di sini pun juga kita lihat ya. Ini jadi satu garis lagi. Nah, kita lihat di sini, ini berapa kali tes. Ini juga sudah jadi peluang. Ya. Ini sudah jadi peluang. Nah, ini dia agak nggak kena gitu ya. Nyerempet dikit gitu. Lalu dia turun, di sini dia nembus nih. Ini dia break. Walaupun juga nggak langsung nih posisinya. Nah, dia break, lihat. Ketemu garis resisten yang atas. Di mana ini dibentuk dari titik ini tadi ya. Nah, ini dia rebound ini. Lihat dia bermain di area-area support resisten ini. Lihat. Loh. Ini udah berapa peluang yang kita bisa dapat. Lalu kita tarik lagi ke sini. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini juga satu peluang lagi. Ini tidak langsung tembus nih. Satu kali lagi. Ini sudah peluang lagi nih, 2 bar. Itu dia tembus. Nah, garis horizontal ini dibentuk dari yang mana tadi? Nah, ini low-nya ini kalau nggak salah. Nah, ini low-nya ini. Ya. Bahkan ini nembus ini saja kalau kita tarik, itu awal dari low-nya ini. Loh. Ini kalau kita gambar semua, Pak, ini kan kecil-kecil gini. Iya, karena time frame-nya hourly. Tapi kalau teman-teman teliti lebih dalam untuk dieksekusi di smart option, kita nggak nunggu hourly. Ya, pasti pendek-pendek. Ini berapa kali peluang ini? Loh. Loh. Loh kan? Ini banyak peluang. Kalau gambarnya digedein ya jadi nggak masalah gitu. Nah, ini lihat nih, terbentuk dari low yang ini. Di sini lihat persis nih. Ya, ini persis nih. Persis kita mantul, kita dapat profit, ini peluang nih. Ya. Nah, terbentuknya harga ini low, kemudian dia naik lagi nih di sini. Nah, ini kalau kita gambar, tuh lihat nih. Ini peluang lagi. Ini kan nggak langsung tembus ini. Di sini dulu nih. Ya kan? Dan kalau low yang ini kita gambar lagi, nah ini jadi tahanan lagi di sini. Nah, ini salah satu caranya kita menentukan garis support dan resisten. Jadi kalau teman-teman tadi lihat itu yang trend line, nah ini yang pakai horizontal line. Dengan dua cara ini, ya, kita pakai line study, dua indikator ini, itu sudah cukup menjadi satu sistem trading ya yang cukup ampuh. Teman-teman tinggal coba sendiri,
lalu melakukan riset, pencatatan sendiri, eksekusi sendiri, itu expired-nya berapa lama. Ya, bisa dicoba-coba. Mau 5 menit, atau mau 1 menit gitu ya. Kalau untuk di Forex, itu kalau nggak salah malah bisa custom. Dan sesuaikan dengan payout ratio tentunya. Karena berbeda, expired-nya itu berbeda payout ratio. Ya. Jadi tinggal melakukan pencatatan dan pengamatan, dipilih juga asetnya. Nah, itu akan ketemu hasil yang paling oke, lalu eksekusi ke akun reguler. Ya, jadi dengan 2 indikator ini sudah kita bisa membuat satu trading system. Ya. Untuk time frame-nya sudah saya kasih clue tadi, kita bisa mulai dari hourly, ya, dari H1 1 jaman, ini cukup akurat menurut pengalaman saya. Walaupun di kondisi market saat ini teman-teman bisa amati sendiri, tapi kelihatan M30 masih oke, tapi cukup ada beberapa yang ngetil-ngetil gitu ya. Ini ada ekornya di sini. Itu pun juga belum tentu kita loss, karena kan kita juga nggak bisa mati hidup ini harus menyentuh persis, enggak. Ya, kita lihat ini keputusan kita dalam mengambil harga. Kalau ini kebetulan pas sekali, tapi juga ini kan karena hourly. Kalau dikecilin jadi bingung gitu. Makanya saran saya pakai acuan hourly untuk kita mengetahui kapan posisi entry-nya. Nah, tinggal menentukan expired-nya gitu ya. Nah, setelah trading system, ya teman-teman bisa buat business plan-nya seperti apa. Nah, lalu dilakukan. Ya, setiap kali hasilnya nggak bagus, kembali ke demo dulu, tetap lakukan trading dan pencatatan. Begitu oke, kembali lagi. Nah, itu caranya bagaimana kita bisa melakukan trading itu secara long term, ya, bukan dalam waktu singkat, terus habis itu babak belur, terjebak dalam emosi dan selesai. Lalu trauma berhenti trading, nggak seperti itu. Trading itu proses. Jadi kita kalau trading itu sama kayak teman-teman itu jadi profesor. Jadi terus melakukan penelitian kayak di laboratorium, seperti itu prosesnya. Bagus dites ya, kalau di laboratorium mungkin kalau sekarang gitu, melakukan riset ya, virus COVID-19 terus ketemu, wah ini cocok nih, bisa mati kena obat ini. Kemudian diuji klinis gitu, dicoba, oh bagus, tahu-tahu ketemu kasus lagi. Nah ini beberapa pasien kok nggak bisa ya gitu. Diteliti lagi, oh ternyata ada yang kurang begini-begini. Nah prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya dari kita memperoleh profit demi profit adalah kita melihat satu peluang, lalu kita gunakan pada saat itu sudah miss, situasi market berubah, kita teliti lagi kurangnya di mana, kita perbaiki lagi, lalu dicoba lagi. Nah seperti itu. Ya. Dan teman-teman juga prinsipnya begini, jangan sampai menempatkan keyakinan kita hanya pada satu trading system, karena itu sangat berbahaya. Ya, kita lakukan penelitian, kita pegang beberapa trading system yang menurut kita cukup oke, kita terus amati terus. Even kita punya 3 sistem, lalu satu sistem lagi kita pakai, kemudian sistem kedua dan ketiga, terus kita tes. Ya, teman-teman bisa lakukan pakai demo account, lalu dicatat, lakukan pencatatan terus. Oh, yang ini kali ini profit, yang ini loss, dicatat semua sehingga ketemu winning ratio. Nah, itu yang disebut dengan track record. Kita bisa mengukur kinerja dari trading system kita dari situ. Ya, banyak teman-teman itu gagal karena pada saat belajar, ya, bayar seminar sudah mahal-mahal, sekian puluh juta mungkin, kemudian belajar satu trading system, ya, yang terjadi pokoknya mati hidup trading systemnya ini, gitu ya. Nggak diteliti track record-nya, apakah benar ini bagus? Benar Pak, itu buktinya yang training nunjukin real account-nya di 195.000 US. Wah, kayak gitu. Kalau kita nggak tahu prosesnya jadi seperti itu gimana. Apa tahu di deposit. Wah, ada track record-nya, Pak. Dilihatin historinya. Ya, kita juga nggak tahu historinya apakah pakai trading system yang seperti itu. Ya. Beberapa mungkin trading sistemnya sama, tapi pemahaman si trainer dengan kita beda. Nggak sama. Sehingga kita gagal paham. Gitu ya. Nah, itu belum tentu kita bisa pakai. Untuk seperti yang saya ajarkan tadi. Setelah teman-teman mengerti, kuasai, nanti satu dengan yang lain hasilnya bisa beda. Akan tetapi kalau kita tahu sistemnya tadi secara keseluruhan, seharusnya bisa mendapatkan winning ratio yang baik. Gitu. Tapi tiap orang akan berbeda-beda. Nggak sama. Gitu. Makanya kita harus terus melakukan research. Gitu ya. Dan itu pun juga setelah memperoleh satu trading system, dari pelatihan, bayarnya udah puluhan juta gitu ya. Wah ini puluhan juta masih ampuh. Ya itu tadi,
Kita akan bertahan sampai titik darah penghabisan, habis beneran, modalnya habis beneran, karena dipaksakan. Marketnya sudah berubah, nggak boleh diganti, nggak boleh dimotif. Pokoknya ini pasti oke, harus disiplin kan? Ya terus disiplin sampai modalnya habis. Oke, jadi kira-kira seperti itu tentang bagaimana kita mendesain trading system dan business plan. Silakan kalau teman-teman ada yang mau tanya. Mau nanya, Mas, kira-kira dari sekian banyak time frame, mana yang sebaiknya digunakan dalam trading dan dalam situasi market, bagaimana yang cocok menggunakan setiap time frame? Tentang mus trader, Mas Angga. Ya, jadi kalau pertanyaannya sebaiknya menggunakan time frame yang mana, itu tergantung dari trading sistemnya, gitu ya. Dan tidak ada kata yang paling benar, itu tergantung dari trading system. Dan kita harus sering-sering melakukan penelitian. Makanya waktu kita belajar, diberikan satu trading system, kita harus uji. Seperti kayak tadi saya berikan satu trading system, saya ngomong bahwa ini akan bagus kalau kita pakai di hourly. Karena saya sudah melakukan penelitian bertahun-tahun. Gitu. Ya, tinggal teman-teman lanjutkan dengan expired-nya, karena volatilitas market tidak sama. Hari ini dengan tahun kemarin, itu tidak sama. Dengan bulan kemarin tidak sama. Apalagi dengan 10 tahun yang lalu gitu ya. Karena saya sudah menggunakan sistem ini, saya sudah mengamati sistem ini mungkin 10 tahun lebih kali ya. 10 tahun lebih, belasan tahun gitu. Dan selalu sampai hari ini tetap akurat gitu ya. Ini salah satu contoh. Nah, bisa lagi mungkin teman-teman kalau ditanya, saya menggunakan Bollinger Band, Pak. Ya, saya menggunakan Bollinger Band. Itu gimana? Gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya seperti itu juga, kita harus melakukan pengamatan. Bukan berarti kalau Bollinger Band hourly pasti akurat, ya. Kemudian kalau 5 menit nggak akurat gitu. Saya masih ingat tahun sekitar Mas Calvin mungkin ingat ya, waktu sempat belajar trading sistem Bollinger Band itu tahun berapa ya? Yang 2018, Mas. Ya, 2018 ya itu. Ya. Nah, jadi tahun 2018 itu saya sempat bersama Pak Yongki itu bikin pelatihan, ya. Waktu itu berbayar, saya lupa tapi jumlahnya. Nah, itu kita ngajarin trading system menggunakan Bollinger Band. Ya. Menggunakan Bollinger Band itu time frame-nya 5 menit kalau nggak salah ya, Mas Calvin. 5 menit, expired 5 menit. Betul, 5 menitan. 5 menit dan expired-nya 5 menit gitu. Ya, karena waktu itu kebetulan juga nggak ada yang di bawah 5 menit kalau nggak salah. Itu masih platformnya Spectre yang prasejarah gitu ya. Jadi masih yang dinosaurus generasi pertama. Nah, itu menggunakan Bollinger Band itu 5 menit dan expired 5 menit. Itu cukup akurat waktu itu. Nah, apakah saat ini masih akurat? Itu saya belum mengamati. Tapi dengar-dengar kemarin Mas Calvin cerita ke saya masih akurat gitu. Ya. Masih, Mas. Nah, jadi nanti kapan-kapan mungkin saya bisa buat, nanti saya minta Pak Yongki untuk di trainernya ngajarin sistem yang saya ceritakan itu. Jadi beda lagi. Nah, itu berlaku di M5. Jadi kalau ditanya yang mana sebaiknya, semua baik asalkan sesuai dengan trading sistemnya gitu. Ya, nggak ada yang jangan 5 menit, enggak, tergantung. Ya, tergantung. Nah, contoh lagi misalkan, Pak, saya suka pakai candlestick pattern. Itu cocoknya di berapa menit? Ya, saya juga lama nggak mengamati, tapi kalau teman-teman tertarik, teman-teman boleh amati. Ya, banyak menggunakan candlestick itu pakai sampai M1 gitu ya. Nah, M1, kadang ada M5. Kalau M5 masih bentuknya masih oke, kalau M1 udah kacau. Tapi ya nggak tahu, ini karena foreknya 4 digit sih. Ya. Nah, pertanyaannya begini loh. Anggap aja ini M1 seperti ini. Apa aja diamati? Menurut pengalaman saya nggak pernah ngamati sih cara mendetail gitu ya. Tapi cara pergerakan harga itu saya bisa ngomong begini. Teman-teman coba amati, cari aja chart dari berbagai macam data gitu ya. Ini sama-sama counseling tapi ada mungkin dari yang
broker A, broker D gitu ya. Tapi ada 10 gitu, dipasang semua. Nah, lalu cocokin, apakah bentuk candlestick-nya sama? Nanti akan ketemu semakin kecil time frame-nya, itu kan beda-beda. Ya. Kalau semakin lama, misalkan hourly, mungkin akan sama, apalagi daily gitu. Tapi semakin kecil itu bisa beda-beda. Kenapa perbedaan itu terjadi? Ya, oke, saya yakin teman-teman sudah ngerti candlestick itu pembentukan harganya seperti apa. Jadi misalkan ini candle up ya, itu berarti ini harga open di sini, ini harga close, ini harga high. Kalau ada tailnya di bawah berarti ini harga low. Ya. Nah, proses pembentukan harga ini setiap broker itu bisa berbeda. Berbedanya di mana? Satu, dari sisi waktu ya, zona waktu. Bisa saja di broker A ini sudah open, broker B belum. Ya, itu teman-teman bisa ngamati dulu apakah seperti itu kondisi. Kalau seperti itu, maka polanya bisa berbeda, gambarnya bisa berbeda. Nah, kalau kondisi itu terjadi, berarti kalau kita menggunakan candlestick pattern, sebaiknya jangan pakai yang terlalu kecil, nanti bisa nggak valid gitu. Jadi kalau ternyata M1 nggak valid, kita pakai M5. Kalau M5 di beberapa broker ternyata sama, ya, kurang lebih dikit lah. Nah, berarti kita bisa pakai di M5 ya, untuk mengenali pattern. Gitu. Nah, itu pun juga apakah sistem itu bagus? Ya, relatif gitu. Relatif. Tergantung goals-nya kemana. Contoh, misalkan saya bilang, saya tanya misalkan, Bapak trading sistemnya seperti apa? Oh, saya, Pak, pokoknya kalau ketemu support atau resisten, kita balik reversalnya. Kita ambil posisi berlawanan. Terus indikatornya pakai apa? Pakai candlestick pattern, Pak. Nah, itu menurut saya nggak sesuai gitu. Kenapa? Contoh, kalau yang namanya garis support resisten, itu ketemu sini dia sudah menunjukkan signal, kita harus take posisi. Tapi kalau pakai candlestick pattern, kita harus nunggu sampai confirm. Sehingga signalnya relatif terlambat. Gitu. Relatif terlambat. Nah, apakah itu buruk? Belum tentu. Ya, belum tentu. Tergantung sistemnya. Kita nggak bisa bilang bahwa itu salah atau benar, nggak ada. Semua bisa jadi bagus, tergantung sistemnya. Jadi kombinasinya apa, lalu time frame-nya seperti apa. Mungkin ada rules-rules yang lain. Gitu. Oke, jadi soal time frame itu tergantung trading sistemnya. Oke, ada yang lain mungkin? Izin nanya Om, kalau kita narik garis support dan resisten itu sebaiknya dari mana? Apakah dari bodinya atau dari ekor? Nah, itu banyak anu ya, banyak teori. Ada beberapa yang ngomong dari body, ada yang ngomong dari tail gitu ya. Nah, kalau saya pribadi dari pengalaman saya itu tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk trading smart option atau binary option, saya lebih suka dari tail. Ya, saya lebih suka dari tail karena kembali lagi dari pengamatan saya bertahun-tahun, ya kalau dari tail itu dengan hourly minimal itu lebih gampang sekali membacanya, lebih akurat gitu ya. Akan tetapi kalau saya ditanya yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah plus minus. Tidak ada kata pasti. Yang paling betul adalah plus minus. Maksudnya plus minus seperti ini. Nah, saya ambil contoh misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Gambar ini. Nah, ini kalau kita ambil posisi pastinya, itu maka ketemunya kan di sini. Ya. Terus kalau ini saya tarik yang sini aja. Nah, ketemunya kan seperti ini. Ini kalau dari tail ya. Nah, kalau bicara plus minus itu gimana? Ya sudah, kurang lebih dari sini, range plus minus berapa. Ini anggaplah ini garisnya kan satu nih. Anggap aja kalau dia membentuk channel gitu ya. Naik ada sekian, turun ada sekian, ditarik ini. Nah, itu kira-kira support resistannya ya seperti itu. Akan tetapi, apakah itu berlaku di smart option? Iya, artinya apa? Plus minus. Jadi ini misalkan turun, menurut kita udah ya kurang lebih lah. Ya, ini kan terbentuknya di sini ya. Nah, sampai sini kita udah bisa masuk. Nah, keputusan kita mau di sini atau di bawahnya lagi itu kembali ke kita. Nah, itu yang paling akurat. Maka yang terjadi seperti ini bisa tercover semua. Akan tetapi kan jadi membingungkan gitu ya.
Nah, kalau dari saya pribadi, selama ini saya suka pakai B. Itu yang sudah saya amati. Orang lain mungkin punya pemikiran yang berbeda, tapi kalau saya pribadi, karena ada pro dan kontra. Ada yang bilang dari tail, ada yang bilang dari body, silakan. Saya juga pernah dulu juga pakai dari body, tapi dari pengalaman saya, pengamatan saya bertahun-tahun, itu saya lebih suka pakai tail karena lebih gampang, lebih tepat lah kasarannya. Jadi pergerakannya dia kalau nyentuh gini lebih tepat, nggak liar gitu. Ya. Nah, yuk kita coba lagi dah. Kalau seandainya kita bandingkan ini ya, kita pakai body berarti di sini. Ini nih, di sini nih, paling low. Kemudian kita ambil kalau ini body ya di sini nih berarti. Nah, teman-teman bisa tentukan sendiri. Kita nggak bicara forex CFD, kita bicara smart option. Kira-kira mana lebih akurat kalau kita pakai body atau pakai tail? Nah, itu teman-teman bisa tentukan sendiri. Kenapa saya suka pakai tail? Karena kita smart option. Kalau seandainya kita pakai body, maka tailnya nggak terhitung. Demikian juga nanti signal yang muncul, tailnya juga nggak terhitung. Apakah pasti, Pak? Nggak juga. Yang di sini tailnya buktinya mantul. Tapi kalau menurut saya, selama ini pengamatan saya bertahun-tahun, saya pakai tail gitu ya. Oke, ada yang lain mungkin? Untuk market epic 1000, 3000, 5000, di mana kita bisa cari acuannya kayak di TradingView? Acuannya kayak di TradingView. Nah, maksudnya gimana? Saya bingung. Ya, apa namanya? Mungkin ada web lain untuk melihat market epic itu loh, Mas. Oh, jadi gini, market epic itu adalah indeks pairing currency yang dikeluarkan oleh Spectre, di mana itu adalah indeks dari beberapa pairing currency. Nah, karena yang mengeluarkan Spectre, ya otomatis yang punya datanya adalah Spectre, karena itu dari historical price ya, di random yang tahu hanya Spectre. Nah, pertanyaannya apakah di tempat lain seperti TradingView yang lain itu punya spot harganya? Untuk saat ini kayaknya belum. Tapi ke depan itu akan ada. Bahkan dari Spectre sendiri, kalau nggak salah ya, Mas Calvin rencananya ada yang bisa di MT ya? Iya, ada rencananya bisa di MT. Ya. Jadi Udah ada yang bisa MT2 dari luar negeri sih. ya, kalau nggak salah sudah ada yang buat gitu. Bahkan kalau teman-teman yang ngerti programming, ngerti coding, itu sebenarnya bisa. Jadi lewat API ya, itu data real time-nya Epic itu bisa diambil, kemudian di loading kalau nggak salah di MT5 itu bisa. Ya, atau beberapa yang ngerti coding juga bisa membuat sendiri, membuat datanya tinggal di-download, ya, diambil secara real time, kemudian dibuatkan chart sendiri itu juga bisa. Hanya Iya. hanya ya terlalu repot gitu, karena toh sebentar lagi mungkin kalau enggak kuartal 1 2021 ya, itu bakal bisa di MT ya, di MetaTrader, jadi seperti ini. Oke. Oke, ada yang lain mungkin. Kalau dalam open posisi menurut pola candlestick itu gimana, Mas? Open posisi Menurut menggunakan pola candlestick. menurut pola candlestick. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai pola candlestick ya, itu ada banyak cara. Trading sistemnya macam-macam, tergantung yang ngedesain. Tapi kalau bicara tentang pola candlestick sendiri, ya itu teman-teman bisa cari patternnya, karena saya nggak pernah ngapalin pattern, karena saya jarang pakai juga. Itu cari di Google banyak. Ya, pattern candlestick, ada yang namanya doji lah, hammer lah, morning star, shooting star gitu ya. Nah, itu ada bentuk pola-polanya sendiri untuk menunjukkan bahwa ini sedang reversal. Jadi contoh seperti ini ada polanya. Ya, ada yang namanya morning doji lah, terus apa piercing apa macam-macam. Saya nggak hafal soalnya. Ya, kemudian ini membentuk pola apa. Nah, pada saat pattern ini terbentuk, oh berarti ini merupakan satu tanda untuk reversal gitu. Dia dari naik dia berbalik ke turun. Nah, seperti itu. Nah, itu tinggal dicari di Google banyak kok. Ya. Jadi kita tinggal kenali aja satu-satu. Kalau tiap hari ngeliatin chart, nyari polanya, oh ini doji, oh ini, oh ini, lama-lama apal. Tapi saya nggak pernah ngapalin gitu. Jadi itu tinggal cari di Google aja banyak. Ya. Oke, ada yang lain mungkin.
Oke. Untuk eksekusi itu delay-nya berapa detik katanya? Delay. Kalau untuk saat ini, saya beberapa kali mencoba karena platform Spectre udah banyak di improve ya. Itu tidak ada delay-nya. Yang ada di Spectre ada spread-nya. Ya mungkin kalau teman-teman biasa trading di platform lain, nggak ada spread-nya, tapi ada delay-nya gitu ya. Kelihatannya cepat, tapi ada delay-nya, terutama pada saat expired ya. Nah, kemudian terus muncul istilah di sliding gitu. Awalnya karena delay. Kalau di Spectre itu tidak ada delay-nya. Ya, kalau mungkin teman-teman lihat biasa ada semacam agak kayak delay, sebenarnya itu bukan delay. Memang munculnya agak ketunda, tapi harganya sudah kita tinggal lihat kan ada di benderanya itu posisi closing price-nya di mana. Itu kelihatan. Ya. Jadi nggak ada delay, yang ada spread. Dan mungkin di sesi yang kemarin ya, saya sudah pernah menjelaskan ya. Sesi kedua ya kalau nggak salah, kedua atau ketiga itu. Nggak kelihatan. Ntar saya ganti. Nah, oh ini kebetulan nggak ada anunya nih. Oh ada nih, ini muncul kecil sekali. Kelihatan nggak nih? Coba saya blok. Nah ini. Jadi kalau di Spectre nggak ada delay, yang ada spread. Ya, jadi pada saat kita open posisi itu ada selisih 0,3, jadi 3 poin ya, 3 poin di belakang. Dan ini nggak signifikan karena dia pakai 5 digit, foreknya juga 5 digit. Jadi yang digit terakhir ini pergerakan cepat sekali. Ini teman-teman bisa lihat nih. Pergerakan cepat sekali. Nah, ini ada 3 poin di belakang spreadnya. Jadi delay nggak ada, tapi spread ada. Dan ini kecil sekali. Seperti itu. Ada yang lain? Oke. Pakai durasi 60 detik, maksud saya di klik up dan keluarnya transaksi, itu ada jedanya nggak? Nggak ada, Mas Bonek. Paling kalaupun ada, itu di koneksi internet kita. Oh ya. Ya, kalau Bang Jos itu di detik 00 itu pas berakhirnya juga di 00 itu. Ya. Biasanya. Jadi Tolong teman-teman dicoba ya adanya. ya, terus teman-teman juga harus lihat karena itu jangan buru-buru menganggap sesuatu itu delay. Karena gini, saya sempat share dengan Mas Calvin, saya bilang, kalau saya lebih suka pakai laptop. Karena kalau pakai laptop itu cepat sekali gitu. Sekali klik itu cepat sekali. Kalau saya pakai HP itu agak delay sedikit gitu loh. Nah, itu bukan berarti dari spekternya delay. Nah, ternyata Mas Calvin sebaliknya ya. Kalau di HP lebih kencang gitu. Lebih cepat. Ya. Di laptop lebih lama. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ini bukan faktor di server spekternya yang lambat. Bukan faktor internet. Karena saya menggunakan pakai WiFi yang sama gitu. Tempat yang sama. Waktu yang sama. Berarti yang membedakan adalah kesimpulannya adalah ya laptop saya dalam kondisi baik, ya HP saya mungkin terlalu sering jatuh gitu. Mungkin agak atau datanya terlalu banyak saya nggak delete, jadi akhirnya jadi agak lemot gitu ya, delay. Sedangkan Mas Calvin sebaliknya gitu. Mungkin HP-nya kondisinya lagi oke banget, nggak pernah jatuh. Mungkin HP baru gitu. Ya laptopnya sudah waktunya pensiun kali. Gitu. Nah, mungkin bedanya di situ. Karena pakai jaringan yang sama dan servernya Spectre juga sama, cuma satu. Nah, kalau antara HP dan laptop aja berbeda, ya berarti faktornya bukan di internet, bukan juga di server, tapi di perangkat kita. Nah, seperti itu. Tolong info minimal spesifikasi laptop.
dari awal Spectre ada, sebenarnya laptop juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat gitu ya. Kita juga tidak perlu terlalu tinggi-tinggi amat. Kalau saya bilang spesifikasinya A, tapi ternyata di dalam laptop itu diinstal berbagai macam aplikasi yang berat, terutama grafis gitu ya. Nah itu juga masalah. Gitu. Ya, itu juga masalah. Itu membuat speknya tinggi pun akhirnya nggak mampu. Tapi speknya rendah pun kalau laptopnya itu nggak terlalu banyak aplikasi, ya itu juga cukup oke gitu. Tapi kalau saya pribadi yang saya pakai itu saya lupa sih nggak hafal, tapi saya sebutkan aja. Saya pakai Lenovo IdeaPad 310. Nanti di googling aja speknya apa. Itu oke, nggak ada masalah. Gitu. Dan saya pakai laptop ini juga mungkin sudah sejak tahun 2016 pertengahan. Sampai sekarang masih oke. Ya. Meskipun ada banyak aplikasi yang cukup berat juga. Tapi masih oke. Ya, jadi itu juga bukan patokan. Karena saya juga pakai, teman-teman bisa cek HP saya itu yang saya pakai itu apa? Pokupun ya. Pokupun itu Xiaomi kali ya. Dan itu speknya cukup tinggi. Tapi ternyata juga lambat. Saya nggak tahu. Mungkin itu karena sering jatuh, datanya juga terlalu banyak, saya nggak tahu. Jadi juga tergantung, selain spek juga di dalamnya banyak aplikasi nggak? Banyak data nggak? Nah, seperti itu. Oke, Mas. Minta tolong tes open posisi, Mas. Open posisi. Mau lihat delay-nya katanya. Mau lihat delay-nya. Oke, coba. Ini saya pakai VPN ya. Kondisinya pakai VPN, masuk di servernya Spectre.ai. Kalau kita bilang ini termasuk harusnya lambat, ya karena putar-putar dulu. Dibandingkan kalau kita pakai Spectre.pm. Ya, kita coba. Oke ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Masuk. Nah, dia posisinya langsung masuk, tapi notifnya juga lambat. Nah, ini sudah close kan? Nah, notifnya baru keluar. Tapi yang dihitung adalah harga ini. Hanya memang notifnya delay, jadi jangan dianggap notif itu posisi masuk. Tapi ini yang posisi masuknya. Ya, coba lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Masuk langsung. Gitu. Ya. Nah, ini kan notifnya telat. Tapi yang dihitung adalah harga ini. Nah, seperti itu. Jadi cukup oke. Padahal ini muter ini. Gitu. Saya pakai VPN. Mantap. Pakai VPN aja bagus ya. Ya, pakai VPN. Jadi ini setara dengan kalau saya pakai HP. Ada lagi mungkin yang lain? Teknik scalping bisa nggak ya di Spectre? Scalping, tergantung scalpingnya seperti apa. Karena kriteria scalping itu banyak gitu loh. Dan itu hanya dipakai biasanya di Forex CFD. Scalping itu prinsipnya trading dengan mengambil profit kecil-kecil. Nah, artinya kecil apa? Pergerakan poinnya tidak terlalu jauh gitu. Jadi biasanya contoh nih misalkan harga lagi running up, lagi kenceng gitu. Kita ikutin. Pada saat naik kita ambil posisi buy, ya. Kemudian untung 1 poin aja udah kita liquid gitu, kita close. Itu di Forex CFD. Ya, sedangkan kalau di smart option, binary option ini berbeda. Dia bukan seperti itu, bukan dihitung poin, tapi dihitung expired time-nya. Jadi kalau ditanya scalping model seperti apa? Kalau kita bilang, oh marketnya lagi hectic, bergerak kenceng, terus kita masuk gitu, naik kenceng, kita ambil posisi up, gitu. Setelah itu kita langsung close. Loh bisa, ini kan ada 1 detik ini malah. Ya, ada kontrak 1 detik malah, itu sangat bisa. Ya, hanya kalau saya pribadi,
kalau teman-teman menggunakan teknik itu, saran saya jangan 1 detik. Karena rawan terjadi kesalahpahaman. Ya, nanti kalau profit, tepuk tangan. Wah hebat, Spectre luar biasa. Begitu loss bilang, kurang ini Spectre. Saya masuk di sini kok dapatnya di situ. Namanya juga lagi head. Apa yang kita klik belum tentu sesuai dengan mata kita melihat posisi di sana. Gitu loh. Kemudian dalam waktu 1 detik sudah expired. Gitu ya. Cepat sekali. Nanti bisa kesalahpahaman terjadi karena waktu heading itu kencang sekali. Nah, kalau ditanya seberapa efektif Pak, harus dicoba. Ya, jadi teman-teman coba lihat rilis data, kalau rilis datanya lagi merah-merah itu, high impact, ditungguin jamnya, marketnya heading, lalu dicoba. Ya, teman-teman coba untuk scalping di sana, bisa nggak? Ya, nah, seperti itu. Oke, Mas. Siap. Sepertinya udah nggak ada lagi yang mau ditanya, Mas. Bisa ada nggak ya? Oke. Ya, mungkin kita ada di penghujung acara. Sangat sangat excited banget ya dari hari pertama dan hari ini sampai hari terakhir pun teman-teman pada setia menunggu kita. Cuman mau info aja nih Mas, jadi kita ada rencana untuk trading bareng ya. Trading bareng, mungkin free nantinya untuk masuk dalam kelas khusus. Nanti syaratnya cuman deposit aja. Jadi kita akan trading bareng-bareng, belajar ya mengenai trading system ya, dan semua orang bisa masuk ke VIP class ya, itu hanya untuk mereka yang sudah deposit aja. Jadi terserah sekarang yang belum punya account segera daftarkan account teman-teman. Jadi biar segera masuk dalam list trading bareng. Gitu aja paling Mas Onggo. Ya. Ya, terima kasih pada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yeah, thank you.